Bahasa Indonesia. Bareng aku, Wahini Kesinumpan Janji sebagai host, dan udah ada juga narasumber kita, Nirma. Hai, gimana kabarnya? Hai, baik banget. Makasih ya udah diajak. Wah, topiknya menarik banget nih. Banyak orang mikir retorika itu cuma soal ngomong, padahal lebih dari itu. Setuju banget, retorika tuh seni berbicara yang bisa bikin orang lain tertarik sama apa yang kita sampaikan. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi pertama nih, sebenarnya apa sih retorika itu? Retorika itu seni berbicara secara efektif dan meyakinkan. Intinya tuh gimana cara kita ngomong supaya orang paham dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa retorika penting buat mahasiswa? Karena mahasiswa sering banget presentasi, diskusi, dan debat. Kalau punya retorika yang baik, kita bisa tampil lebih percaya diri dan komunikasi. Kalau ngomongin unsur retorika klasik kayak etos, patos, dan logos, maksudnya apa tuh? Etos itu kredibilitas pembicara, patos emosi pendengar, dan logos itu logika atau alasan yang kita pakai buat meyakinkan orang. Nah, gimana cara ngomong yang persuasif waktu presentasi? Gunakan bahasa yang jelas dan sopan, jangan muter-muter, kalau bisa kasih contoh biar audiens makin paham. Tapi apa bedanya retorika sama manipulasi? Kalau retorika itu tujuannya meyakinkan dengan jujur, kalau manipulasi malah menyesatkan. Jadi hati-hati ya, jangan sampai retorika berubah jadi manipulasi. Oke. Terus gimana bikin argumennya kuat tapi tetap menarik? Campurkan fakta dan logika, tapi sampaikan dengan gaya hidup biar nggak kaku tapi tetap enak didengar. Ngomong-ngomong, seberapa penting sih ekspresi, intonasi, dan gestur? Penting banget, cara kita ngomong bisa ngaruh besar. Kadang isi bicaranya biasa aja, tapi cara penyampaiannya bikin orang tertarik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, diksi atau pilihan kata itu berpengaruh nggak? Banget, pilih kata yang pas dengan situasi, jangan kebanyakan kata gaul kalau lagi formal, tapi juga jangan kaku kalau konteksnya santai. Terus, gaya bahasa kayak majas itu termasuk retorika nggak? Termasuk dong, gaya bahasa bikin pembicara lebih hidup. Misalnya, pakai perumpamaan biar pesan lebih mudah dipahami. Kesalahan umum waktu ngomong di depan umum apa sih? Biasanya ngomong terlalu cepat, banyak kata atau anu, bisa diatasi dengan latihan dan persiapan yang baik. Nah, di zaman sekarang, gimana dengan retorika digital? Retorika digital itu cara kita menyampaikan pesan lewat media sosial, video, atau podcast kayak gini. Gaya bicara, intonasi, bahkan tulisan semuanya bisa punya efek retoris. Ada nggak tokoh di Indonesia yang dikenal punya retorika hebat? Ada banget, Soekarno contohnya. Pidatonya penuh semangat dan bisa membakar jiwa pendengarnya. Itu contoh retorika yang kuat banget. Nah, gimana retorika bisa bangun karakter pembicara? Kalau kita bisa ngomong dengan baik dan sopan, orang akan lihat kita sebagai sosok yang percaya diri dan bisa dipercaya. Jadi retorika itu juga cerminan kepribadian. Kalau di dunia pendidikan, gimana dosen bisa pakai retorika? Dosen bisa bikin pembelajaran lebih hidup lewat cara bicara yang menarik, bukan cuma baca teks. Jadi mahasiswa juga nggak bosan. Terakhir nih, menurut kamu, tantangan terbesar dalam retorika zaman sekarang apa? Menjaga keaslian, banyak yang bisa ngomong bagus tapi nggak tulus. Retorika yang baik itu harus jujur dan datang dari hati. Setuju banget, retorika bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal sikap dan kejujuran dalam berkomunikasi. Iya, semoga obrolan kita hari ini bisa bikin teman-teman lebih paham pentingnya retorika dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, makasih udah dengerin podcast kami hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, terus belajar berbicara dengan hati dan makna.